Welcome back again on my channel. Sorry I did make video introductions. Kita udah di Yogyakarta lagi, and for those who looking for affordable, cheap, and lowest prices hostels in the near of Yogyakarta stations, I think this video will be my recommendation for you. Ini kayak 5 menit gitu dari stasiun Tugu Yogyakarta. Tepatnya ada di kawasan Malioboro, di kawasan Kampung Ketandan Yogyakarta. Actually, I review this Rosalind sleep box several times, so many times, kayak 4 atau 5 kali aku nge-review Rosalind. Ini kayak Rosalind terbaru sih, atau sebenarnya udah lama aku kurang tahu, tapi ini salah satu yang juga recommended karena tepat deket dengan teras Malioboro juga. So if you wanna looking for any kind of souvenirs and then some gift for your relative, family and friends, ini kayaknya cocok banget. Tepat ada di jantung Malioboro, kayak kita jalan tuh nggak sampai 1 menit udah sampai di sekitaran Malioboro. Patokannya tadi Kampung Ketandan, tinggal lurus aja terus sampai dengan lewat Rosalind House, kemudian kita masih lurus, and you can take a look on my video the murals, and then because it's like one of the oldest town in Yogyakarta, jadi pemandangan kota tuanya tuh kayak kerasa keren banget. And less than 1 minute after we enter the Ketandan Street, kita langsung sampai di Rosalind Sleep Box Malioboro. Depannya persis itu adalah Lim Hostel. Hopefully I have a chance to review that hostel too. Tapi kita fokus dulu ya ke Rosalind Ketandan. Ini depan langsung ada parkir. Kalau kita bawa motor sih kayak muat 10 masih bisa, karena ini kebetulan parkirnya juga it's a private parking, only guests who can park their vehicle right here. Kemudian kita langsung masuk aja, nggak perlu banyak nanya karena penunjuknya gampang. And look at this view, keren banget. Wall artnya tuh cantik, kemudian selasarnya juga kayaknya ini epic banget dari pintu masuk. Kita langsung kayak adem gitu ya. Yogyakarta kawasan Malioboro lumayan panas, tapi begitu ya masuk ke kawasan lobby tuh udah kayak berasa adem gitu. Kita langsung disambut dengan reception kayak biasa. Kita menunjukkan copy ID, nanti petugas akan mengcopy ID kita, kemudian kita akan dikasih password untuk ngebuka pods kita yang dikirim via WhatsApp. Ini juga gampang banget, tapi sorry banget aku nggak lupa ngerekam begitu ya tata cara untuk masuk ke pods ya. Tapi bisa cek di Rosalind sebelumnya, karena 4 atau 5 kali gitu aku udah nge-review Rosalind Sleep Box. Salah satu penginapan atau hostel yang quite unique. Kemudian sistematisnya juga ini kayak modern banget gitu. Ini untuk kawasan receptionnya nggak gitu luas. Tadi cuman kayak ada 2 kursi, tapi di sebelahnya tuh udah langsung ada communal area di lantai 1 yang juga jadi satu dengan pantry. Nah ini mungkin salah satu keuntungan ya, karena kan Rosalind yang lain tuh biasanya pantry itu jadi satu dengan reception. Jadi kadang kayak suka tengsin gitu ya, kalau kita mau bikin teh, bikin kopi, ya meskipun petugasnya sih oke-oke aja gitu, kita bikin teh tapi bikin kopi, tapi kadang suka nggak enak kan, karena tepat ada di depan muka mereka jadi satu dengan area receptionnya. Tapi untuk di sini terpisah dong. Untuk musolanya juga biasanya jadi satu dengan kamar mandi. Kalau ini jadi satu langsung dengan area komunal areanya. Meskipun ini nggak luas, cuman ada kayak 3 kursi yang kayak 3 kursi bar gitu ya. Tadi di situ juga ada kursi lagi dan ada tempat untuk merokok. So the smoking area is on the outside. It's like a small garden part. Jadi ini kayak semacam ada 3 atau 4 gitu ya. Kita bisa kayak duduk-duduk di sini, ngerokok mungkin yang sebat sama tamu lain gitu ya. Kita bisa kayak chill juga di sini. Lumayan sih, ini 5 orang tuh udah kayak berasa penuh banget sih. Karena di sini juga ada 2 kursi yang langsung kayak dari semen kayak gitu ya. Jadi lumayan. Kemudian ya tadi ini pemandangannya kelihatan ya. Jadi kita bisa kayak private gitu, nggak kayak di Rosalind yang udah pernah aku review. Tempat kita ngambil teh kopi itu jadi satu dengan area reception, jadi kayak kurang nyaman gitu ya, nggak enakan mungkin. Kita langsung naik ke kawasan kamarnya. Sebelumnya kita langsung ketemu dengan communal area di lantai 2. Ini di depan area kamarnya.
Kayak biasa ada locker dan di situ ada tempat kalau kita mau duduk-duduk juga. Ini juga ada shoe locker and then sandals. Kita harus putting off the slippers here and then we change it to the Rosalind slippers. Jadi kita kayak dikasih sandal khusus kalau kita kepengen banget masuk ke kawasan kamarnya. Ini mungkin untuk just in case biar bersih aja kali ya. Dan kayak biasa ini sempit banget untuk selasarnya atau koridor dari Rosalind Sleep Box ini. Bahkan kemarin kita kayak ada satu orang papasan pun satunya harus kayak ngasih jalan dulu gitu loh karena saking sempitnya. And this is I got less than 100,000 rupiah, quite cheap ya for myself because it's on the box yang bawah gitu. Jadi kebayang ya, biasanya kan kalau Rosalind itu kan 90.000 tuh selalu yang atas. Nah, ini aku dapat 90 ribuan tapi ini box yang bawah. Lumayan luas, aku juga kaget kayak ini salah satu yang besar deh karena biasanya kalau Rosalind yang udah pernah aku inapin tuh kasur kayak cuman 90 kali 100. Ini kemungkinan kayak 120 deh aku ngerasanya karena luas gitu ya, dan ini juga masih ada space di bawahnya tuh. Di bagian kaki tuh masih ada space kalau kita bawa tas. Jadi tasnya tuh nggak usah perlu ditaruh di bawah di lokernya gitu ya tuh. Kalau lokernya tuh segitu ukurannya, lumayan. Meskipun kita dikasih kunci, tapi ini sebenarnya nggak guna juga sih karena jarang banget ya kalau udah ada space yang lumayan lega gitu di dalam. Kayaknya kita nggak perlu lagi naruh barang karena di bawah tuh langsung ke lantai gitu, bukan jadi beresiko kotor sih kalau kita mau naruh tas di bawah ini ya. Tapi tadi udah kelihatan banget is quite big begitu untuk boxnya. Kemudian ada tempat kalau kita naruh handuk tuh masih ada space segitu. Selimutnya tebel kayak biasa, khas hotel bukan khas hostel. Dapat bantal kecil tapi kita nggak pernah pakai kayak biasa. Kemudian ada tempat kalau kita mau ngecas, ini juga cuma ada satu charging port. Jadi kayak PR banget kalau kita kepengen banget ngecas laptop sambil HP-an, ngecas HP kayaknya bakalan susah juga sih. Kemudian ini juga atasnya nih tuh kan, kayak biasanya nggak segede ini yang aku rasakan. Kalau ngebuka pintu kayak biasa kita tinggal klik aja. Di sini juga ada banyak banget aturan yang kita perlu taati. Dan aku juga kayak biasa ya, Rosalind ini cuman agak was-was di ventilasinya gitu. Tempat udara keluar masuk tuh segede ini. Jadi mungkin kalau di dalam dinyalakan lampunya tuh bakal kayak kelihatan gitu sih Kang Mas Bayu Tulur semuanya. Tapi senyaman ini juga salah satu yang beneran aku rekomendasikan karena imagine on the previous video. This hostel is inside the Ketandan streets, the Ketandan residence. Jadi kayak jauh gitu dari pusat Jalan Malioboro, masih kayak jalan kurang lebih sekitar 1 menitan. Jadi kayak berasa tenang banget. Aku tidur nyenyak selama nginep di Rosalind Ketandan ini. Meskipun ya tadi agak nggak nyamannya dengan ventilasi kalau tidur di box bawah. Kalau lampu dalam nyala itu dari luar tuh sebenarnya kelihatan sih kalau ngelirik gitu ya. Meskipun kayak aku juga nggak yakin orang-orang di sini tuh kayak berusaha melirik sih. Jadi aman-aman aja. Kemudian ini tadi cara bukanya tinggal ditekan aja, dan ini sorry to say untuk box yang 3 ini berasa kayak susah gitu untuk ngebukanya gitu. Perlu effort tenaga. Bahkan ketika aku check-in, ketika aku pertama kali buka ini juga sempat dibantu sama guest lain karena beneran susah banget dibukanya gitu. Semoga diperhatikan untuk kedepannya kalau ada tim dari Rosalind Sleep Box Ketandan yang nonton video ini ya. Kita ke kamar mandi kayak biasa. Kalau nggak salah tuh ada 20 pots, 20 box begitu ya di 2 kamar. Nah ini ternyata dilengkapi dengan 4 kamar mandi yang sudah jadi satu dengan wastafel dan juga closet. Jadi ini kayak all in. Ini juga PR sih, 20 orangan. Kalau misalkan kita check outnya mau bareng, nah ini PR banget nih. Pasti akan ngantri kerasa banget karena kamar mandi cuma 4 tapi ini bersih. Kemudian air panasnya ini juara, nggak berhenti sama sekali. Bahkan ini aku kemarin sempet mandi lumayan agak lama karena capek banget ya. Jadi kayak enak banget berdiri di bawah shower air hangat kayak spa dengan air panas tuh kayak enak banget. Itu sekitar 15 menitan, nggak berkurang dong rasa hangatnya. Ini good job banget nih. Dan ini khasnya Rosalind di 25 derajat panasnya. Aku takjub sih sebenarnya ya.
Kemudian selalu ada maskot monyet, aku nggak ngerti maksudnya apa. Monyet pegang lampu tapi secara ini sih estetik banget. Cuman ini pintunya juga harus pakai tenaga banget ya untuk ngebuka dan juga menutupnya. Nih yang tadi aku bilang cuman ada 4, di sini ada tempat kalau kita mau duduk-duduk ini bisa banget. Kemudian tuh senyaman ini, dan bawah tuh langsung tangga kalau kita mau turun. Ya, yang tadi aku bilang ini udah jadi satu dengan kloset, kemudian wastafel dan juga kamar mandinya. Di dalam itu gimana kalau malam? Tenang, ini dingin karena AC-nya tuh kalau nggak salah ada 2 kanan dan juga kiri. Jadi ini untuk memprovide 10 box ya tampaknya yang aku rasakan. Jadi tetap berasa dingin, tetap aku selimutan selama tidur. Dan bonusnya adalah kita bisa ada lagi komunal areanya itu tadi di lantai 1 udah ada, bahkan ada area outdoornya. Lantai 2 juga ada tadi dekat kamar mandi kalau kita mau nunggu tamu lain mandi ya kan. Di luar pun juga ada ini. Kita ada kayak semacam balkon yang langsung nge-view ke area jalan Ketandan. Dan ini juga muat untuk ada 2 kursi sebenarnya. Cuman kemarin juga di sini kita sempat ketemu sesama orang Indonesia, kita ngobrol banyak, ada yang berdiri sambil ngerokok di sini tuh enak banget. Jadi beneran aku rekomendasikan if you looking for the cheapest and the lowest affordable hostels around Yogyakarta Station or in Malioboro, Rosalin Slibo Ketandan is something that I recommend to you. See you again next week every Thursday at 12 p.m. I will review again 6 more cheapest and lowest prices hostel in Yogyakarta. See you again next week.